Halo, kembali lagi ke aplikasi Takenoko. Kali ini kita coba sharing untuk data ketika front office didatangi pasien baru, gitu ya. Kalau pasien baru biasanya kita akan kalau pasien datang ke Takenoko atau ke front office, dia akan melalui proses check-in, gitu ya. Melalui proses check-in di sini akan dicari misalkan Jonathan. Misalkan seperti itu, kita cari, ternyata pasien tersebut tidak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita coba menuju ke master, ke data master, di menu master, terus di sini ada data pasien. Kita coba tambahkan pasien tersebut di menu ini. Kita coba saja masukkan data pasien. Nah, klik data pasien, akan tampil master data pasien seperti ini. Akan tampil 10 baris teratas pasien. Kita coba cari pasien yang mau kita input, ada nggak ya, Jonathan misalkan seperti itu. Ternyata Jonathan tidak ada, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita tambah pasien baru. Nah, ditambah pasien baru, ketika kita klik di sini akan tampil tambah data pasien. Kita akan ditanya pertama kali adalah jenis identitas yang dimiliki pasien tersebut, paspor, KTP, atau others gitu ya. Kalau misalkan tidak punya paspor, tidak bawa KTP, kita bisa pilih others dan strip, atau mungkin dia punya KTP tapi nggak bawa, nggak hafal, kita bisa isi seperti ini gitu ya. Kebijakannya ini dari manajemen mewajibkan atau tidaknya kepemilikan identitas, tapi disarankan baiknya untuk memudahkan pencarian diisi selengkap-lengkapnya gitu. Ini saya isi saja KTP-nya 1234 misalkan seperti itu. Salutationnya di sini juga ada Mr, Miss, dan MRS ini ya. Kita pilih salah satu, ini Mister. Kalau Mister otomatis dia laki-laki ya, atau male. Nama pasiennya adalah Jonathan. Nama kanjinya nggak perlu diisi karena bukan orang Jepang misalkan gitu. Tanggal lahirnya, nah di sini kalau kita menggunakan Google Chrome, kalendernya berbentuk seperti ini. Kalau kita mau mencari tahunnya, kita klik bagian atas ini, Januari diklik. Ini kita tutup aja gitu ya, kita scroll ke atas ya seperti ini. Kita scroll dia tahun berapa, atau bisa kita isi langsung di sini dengan format yang sudah ditentukan. Di sini ada DD, MYY, hari, bulan, tahun. Misalkan tanggal 20 bulan 12 tahun 1988 misalkan seperti itu. Status kawinnya apakah sudah menikah atau belum, ini married or single, kita isi saja. Keluarga negaraannya ini kita buat Indonesia saja dulu. Tempat tanggal lahir, tempat tinggal ini misalkan Jakarta. Emailnya kalau memang tidak ada email bisa di strip saja dulu. Nomor HP juga 088 123 misalkan seperti itu. Asuransi, apakah dia punya asuransi atau tidak. Kalau dia punya asuransi, kita daftarkan asuransinya. Misalkan ini kita isi saja AIG asuransinya. Untuk agent asuransinya kita pilih AIG juga misalkan. Number polisnya kalau kita tahu isi di sini. Lalu periode aktifnya dari kapan sampai kapan. Ini saya ambil dari Januari tanggal 1 sampai periode Desember tanggal 31 misalkan seperti ini. Bisa diketik manual juga ya. Untuk perusahaan atau company, kalau memang tidak berafiliasi dengan company, tidak perlu diisi. Terus untuk nama relasi di sini, nama relasi kalau memang ada silahkan isi, kalau tidak ada silahkan di strip aja seperti ini, nggak apa-apa gitu ya. Selanjutnya di sini ada kode pasien lama. Kode pasien lama kalau memang ada pasien yang baru datang, belum terdaftar di aplikasi ini, dan dia sudah terdaftar di sistem yang lama, punya kartu, ini masukkan saja kode pasiennya. Ini untuk mempermudah kita melakukan pencarian atau merelasikan data dari data lama ke data baru gitu.
Terus golongan darah kalau memang tahu silahkan diisi, kalau tidak tahu isi belum diketahui. Resus pun begitu sama. Untuk alergi kalau memang tidak tahu silahkan di strip saja, catatan khusus juga kalau belum tahu di strip saja. Kalau sudah kita simpan, maka data berhasil update atas nama Jonathan tadi ya. Kita cari, oh dia sudah muncul di baris pertama. Ini data yang terbaru ada di baris pertama. Atas nama Jonathan, identitasnya KTP, ini nicknya, kode lamanya sudah ada, kode baru otomatis terbentuk. Dasar dasar struktur kodenya adalah ini 22, pertama tahun, lalu 01 ini adalah bulan, lalu selanjutnya adalah nomor urut di bulan tersebut. Selanjutnya ada nama kanji, jenis kelamin, golongan darah, resus, semua ditampilkan di sini sampai asuransi agentnya kita tampilkan, company-nya kosong tadi memang tidak diisi ya. Gitu. Ini untuk bagian cetak kartunya, silahkan diklik untuk cetak kartu. Kalau memang ingin cetak kartu, ya. Ini bagian cetak kartunya. Kalau memang ingin di-download ada tombol download. Kalau memang mau dicetak silahkan dicetak, gitu ya. Terus di sini ada tombol edit untuk melakukan perubahan data. Misalkan tadi ada golongan darah belum diisi atau resusnya belum diisi dan sekarang sudah diketahui, silahkan diisi di sini. Tinggal diedit. Kalau memang ternyata salah input atau salah ketik, salah entry, bisa dihapus. Ada tombol hapus di sini di bagian kiri ini. Gitu. Ini kurang lebih untuk master data pasien. Nah, selanjutnya data pasien baru ini bisa melakukan check-in atau visit, gitu ya, visit. Tadi atas nama Jonathan, atau kita cari berdasarkan kode lama ya, kode lama bisa kita cari atas nama Jonathan 1234, atau kita menggunakan kode baru. Kita menggunakan kode baru di sini 2201. Nah, di sini ada 2201001. Nah, ini clue-nya untuk teknik pencarian. Ini kita bisa menggunakan kemiripan. Misalkan kita cuma tahu namanya John, gitu ya. Nanti akan muncul nama yang berkaitan dengan kalimat atau dengan format John ini. Di sini ada John, Jonathan, gitu ya. Kalau misalkan AN gitu ya. Nah, di sini juga sama. Nanti kita akan ditampilkan atas nama AN gitu ya. Misalkan NAT atau NAT itu pun sama gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk metode pencariannya. Kita juga bisa filter berdasarkan agent, asuransi dan perusahaannya. Kurang lebih seperti itu ketika ada pasien baru yang belum terdaftar di sistem baru ini, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.